Kita lanjutkan pembahasan tentang adab di dalam makan. Beberapa waktu lalu setelah membacakan hadis tentang adab makan yang pertama, yang mana intisari dari pembahasan waktu itu adalah akan diperintahkan mengucapkan basmalah atau bismillah. Jadi orang yang masuk ke rumah dengan mengucapkan bismillah dan makan mengucapkan bismillah, maka pada saat itu setan tidak bisa masuk dan tidak bisa makan di rumah itu. Tapi kalau hanya mengucapkan basmalah pada saat masuk, tapi saat makan kita tidak membaca basmalah, nah setan bisa makan, tetapi dia nggak bisa nginep. Tapi kalau kita hanya makan saja baca basmalah, saat masuk tidak baca basmalah, atau dalam riwayat lain baca doa yang lain termasuk assalamualaikum dan sebagainya, nah itu dia bisa nginep doang tapi nggak bisa makan. Nah itulah salah satu adab, kita diperintahkan membaca basmalah sebelum makan. Baik. Kemudian bab berikutnya adab makan dengan tangan kanan. Jadi sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk makan menggunakan tangan kanan. Ya termasuk minum juga. Bahkan di sini dikatakan mengambil makanan disunahkan menggunakan tangan kanan karena mengandung beberapa sebab. Yang pertama, setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan dan minum pakai tangan kiri, berarti dia telah mengikuti cara makan dan minumnya setan. Jadi kalau kita lihat ada orang makan tangan kiri, bingung kita, ini setan apa manusia ya. Dalam satu hadis dibilang kalau makan minum tangan kiri setan gitu kan. Ini sementara manusia kok makan minumnya pakai tangan kiri. Nah, berarti kalaupun manusia, berarti manusia itu telah mengikuti cara setan dalam cara makan dan minum. Ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berarti anaknya Sayyidina Umar, ya, Abdullah ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakulanna ahadum minkum bishimalihi wa la yasrabanna biha fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yasrabu biha. La yakulanna, la yakulanna. Di sini larangan ya, nahi, larangan. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Di sini kalimatnya janganlah sekali-kali. Jadi artinya memang sama sekali tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, dilarang. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri juga. Hadis riwayat Imam Muslim, insyaallah sahih. Bahkan kalau masalah ini sih dari kecil juga kita sering ya mendapatkan nasihat dari orang tua, tangan yang bagus gitu kan. Bahkan ketika kita menerima uang jajan dari orang tua, disuruh nerimanya pakai tangan kanan, tangan yang bagus. Walaupun orang tua kita tidak menyebutkan, itu ada hadis dari Rasulullah, tapi memang dia sudah berusaha untuk mengaplikasikan kepada anaknya. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa pola makan ini memang sudah harus ditanamkan sejak ini, sebagaimana Umar bin Abu Salamah ya radhiyallahu anhu berkata,
Ini kalau ada sahabat berkata, kalau Rasulullah berkata atau bersabda namanya apa? Hadis, ya kan? Kalau sahabat namanya asar. Perkataan sahabat atau perbuatan sahabat itu disebut asar. Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Waktu aku kecil, kata si Umar bin Abu Salamah ya, waktu aku kecil dan berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak gulam, kita anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Nah juga itu salah satu adab juga, kalau kita ambil makanan, ambil yang dekat-dekat dulu gitu. Jangan kalau kita hadiran, wah ada yang kita pengen jauh gitu kan, sampai ambil dekat dulu ya. Tapi boleh juga kalau kita emang pengennya yang itu ya minta tolong sama yang dekat, tolong gitu. Kemudian yang ketiga, kualat karena sombong. Salamah bin Al-Aqwa meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kul biyaminika, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'u, qala lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibr, qala fama rafa'aha ila fihi. Makanlah dengan tangan kananmu, dia menjawab, aku tidak bisa. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa diangkat sampai ke mulutnya tuh. Hati-hati nih, kualat ini kan. Jadi disuruh makan tangan kanan, dia bilang tidak bisa. Tapi itu hanya alasan saja, tidak mau patuh terhadap perintah Rasulullah. Sehingga ketika dia mengatakan tidak bisa, beneran begitu Rasulullah selesai berucap, tangan kanannya nggak bisa diangkat untuk ambil makanan. Padahal sebelumnya nggak apa-apa, ya, karena dia telah berdusta pada Rasulullah. Di mana dalam hadis ini maksudnya kenapa dia mengatakan tidak bisa? Karena dia seolah-olah nggak mau menerima nasihat dari Rasulullah. Ya ada orang kadang-kadang dikasih nasihat sesuatu karena dia udah terlanjur merasa gengsi, dia bilang dia nggak bisa ini. Padahal hal itu hanya karena dia gengsi, ya, sombong sehingga kualat. Baik. Makan dengan tangan kanan merupakan salah satu adab yang diperintahkan Rasulullah. Beliau juga mengabarkan bahwa orang yang makan dengan tangan kiri adalah setan. Maksudnya setan itu kalau makan dengan tangan kiri. Ketika ada orang makan dengan tangan kiri, berarti dia seperti setan. Apanya yang seperti setan? Cara makannya. Ya. Tapi bukan berarti kalau ada teman kita makan dengan kiri, wah setan. Bukan ya. Bahkan Rasulullah mendoakan orang yang enggan makan dengan tangan kanan sesudah beliau memerintahkannya sehingga tangannya menjadi lumpuh. Maka sudah sepantasnya bagi kita setiap muslim untuk menghindari makan tangan kiri serta memerintahkan dan membiasakan anak-anak untuk makan dengan tangan kanan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Lalu bagaimana kalau kondisinya nih? Kadang kan kita suka makan pakai tangan, ya maksudnya nggak pakai sendok gitu.
menunya berkuah. Nah, ketika kita mau minum, ambil gelasnya karena tangan kanan kita banyak kuah gitu kan, biasanya ngambil minumnya tangan kiri. Nah ini gimana caranya? Ini harus ditopang dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri kita ini hanya sebagai sarana untuk mengambil gelas atau minumnya saja, tetapi di sini tujukan dengan tangan kanan kita mendorong ke mulut kita. Hikmah daripada hadis di atas, larangan makan dengan tangan kiri dan doa Rasulullah SAW bagi orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri menyerupai perbuatan setan. Dianjurkan untuk makan yang dekat dulu walaupun hanya satu makan. Baik. Kalau subuh rada panjang ya, setengah jam ya. Kemudian adab makan yang berikut dalam satu hadis dari Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu sahabatnya Rasulullah yang merupakan paman dari Rasulullah. Kalau nggak salah paman termuda ya Abbas itu. Punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas. Berarti Abdullah ibnu Abbas apanya Rasulullah? Sepupu, bukan ponakan. Kan Abbas itu kan paman. Jadi sama seperti Sayyidina Ali. Cuman kalau Sayyidina Ali anaknya Abu Thalib. Ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu tanzilu wasataq ta'ami fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Berkah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Ya ini kalau nggak salah dulu saya pernah mendapatkan penjelasan kalau kita makan nasi gitu ya di piring, ya kita mulai dari pinggir ya langsung tengah gitu. Ya ini adabnya gitu kan, nggak usah kenapa harus dari pinggir gitu kan. Ya, ini adalah adab dari Rasulullah, walaupun satu saat mungkin nanti ada yang mendapatkan hikmah daripada diperintahkannya makan dari pinggiran dulu. Kalau yang namanya hadis, yang namanya perintah Allah dalam Al-Quran, itu pasti ada hikmah, mengandung hikmah. Walaupun di awal-awal ayat atau hadis itu dikeluarkan, bisa jadi manusia belum tahu. Nah, gitu. Seperti kembali lagi saya contohkan, ketika ada minuman lalat masuk, apa kata Rasulullah? Celupkan lagi lalat itu, buang lalatnya, minum minuman itu. Nah, kok seperti itu? Ternyata dalam penelitiannya yang dilakukan belakangan ini udah berapa ribu tahun, 1400 tahun lebih, baru ketemu oleh para peneliti. Ternyata salah satu sayap lalat itu mengandung racun, tetapi sayap yang sebelahnya mengandung penawar dari racun tersebut. Jadi kalau gelas kita kemasukan lalat, berarti kan logikanya sayapnya masuk tuh. Nah kita nggak tahu nih yang masuknya yang racun apa yang penawar racun, ya celupin aja. Ketika sudah ada penawarnya, berarti minuman kita sudah netral. Silakan minum lagi. Cuman kebanyakan kita tuh suka geli kan gitu ya, udah dimasukin lalat gitu kan. Kenapa? Karena bayangan kita lalat itu kan ini tempat kotor ya. Tapi sekali lagi ketika ini perintah Rasulullah, yang pertama kalau kita melaksanakannya di situ ada sunnah, ya kan? Berarti dapat pahala. Yang kedua, kenapa Rasulullah merintahkan itu? Mubazir. Kalau minuman masih segelas utuh hanya gara-gara kecemplungan lalat, akhirnya dibuang. Apalagi kalau minumannya misalkan apa yang mahal misalkan ya. Kita kalau ke restoran apa suka ada tuh minuman namanya itu bingung gitu kan.
Lihat tulisnya, waduh 35.000 segelas gitu kan. Begitu diantri, kan ini kalau di kampung namanya apa gitu kan. Kayak begitu. Baik. Tidak mencela makanan. Ya, dalam hadis lain, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Jadi ini perkataannya siapa? Abu Hurairah. Berarti asal ya. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu taraka. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela suatu makanan sekalipun. Seandainya beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya, tidak makan. Jadi kalau kita ada hidangan, ya diberikan hidangan, kebetulan makanannya kita senang, ya makan. Tapi ketika kita nggak suka dengan makanan tersebut, ya udah nggak usah dimakan, jangan pakai dicela. Makanan apa ini? Itu namanya tidak bersyukur. Dan kalau yang memberikannya dengar kan marah, ya kan, berarti kita tidak menghargai pemberian orang. Selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalau ini sabda Rasulullah dari Anas bin Malik. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang makan sekali makan kemudian memujinya dengan mengucapkan hamdalah, serta yang minum dengan sekali minum kemudian memujinya. Jadi pemahamannya di sini mencukupkan dengan sekali makan. Ya, jadi maksudnya jangan nambah-nambah gitu. Ini kita kan budaya di kita terkadang ketika makanannya enak nambah gitu kan. Ya, walaupun tidak dilarang asal dihabiskan. Ya, bahkan ada etika kalau kita ngambil makanan tuh jangan sekaligus banyak, khawatir tidak habis maka mubazir, tapi ambil sedikit saja. Nah, ketika memang kita masih kepingin gitu ya boleh silakan ambil lagi. Tapi di sini perintahnya ya berarti ini adalah sebaiknya gitu ya. Mengambil makan cukup sekali, jangan berkali-kali gitu kan. Kenapa berkali-kali? Itu kalau ditandai, waduh si ini mah kalau makan cukup sekali gitu. Kita dikenalin kita. Di antara adab makan yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan mulai dari pinggir tempat makan, karena berkah Allah turun pada bagian tengah makanan. Hal yang juga disunahkan oleh Rasulullah SAW yaitu mengucapkan hamdalah ketika selesai makan. Dan di antara akhlak Rasulullah SAW adalah beliau tidak mencela makanan, tetapi jika suka beliau makan, jika tidak suka beliau tinggalkan. Adapun hikmah dari uraian hadis di atas, anjuran memulai makan dari pinggir tempat makanan bukan langsung dari tengahnya, sehingga makanan itu mendapatkan berkah. Merupakan sunnah tidak mencela makanan. Bagusnya akhlak Rasulullah, disunahkan memuji Allah setelah makan. Hamdalah, jadi alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ternyata juga masih ada adab makan yang sering kita lupakan. Nah, ini yang biasa melakukan itu dulu saya pun tahu awalnya dari jamaah tabligh ya. Ketika mereka khuruj kemudian makan, ngajak makan kita bareng-bareng,
Ternyata sunnahnya makan itu ambilnya dengan 3 jari. Nah, karena kita kalau nggak tahu kesannya aneh gitu kan. Kenapa harus 3 jari kan? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi salasi dengan 3 asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla ayyagsiluha." Rasulullah SAW makan dengan 3 jari dan beliau menjilati tangannya sebelum mencucinya. Jadi kalau saya makan makanan berkuah misalkan gitu kan, tadi dengan 3 jari. Nah setelah selesai, sebelum kita cuci tangan, dijilatin tangan kita. Jorok amat sih, ada yang bilang begitu. Kok jorok? Tangan-tangan kita kok jorok? Nah, apa hikmahnya? Ya, yang pertama, ya, bersih karena apa? Karena seluruh bumbu-bumbunya itu kemakan gitu kan, nggak kebuang. Nah, lalu dari hasil penelitiannya ternyata ketika kita makan, di tangan kita mengeluarkan satu enzim yang apabila enzim itu kita ikut masuk bersama makanan, enzim itu mempermudah pencernaan dari makanan yang kita makan. Tuh, kembali saya katakan, kalau yang namanya perintah baik dari Allah ataupun dari Rasulullah itu pasti ada manfaat ya, yang terkandung di dalamnya. Cuma seringnya kita nggak tahu. Jadi kesannya suka menilai dengan pikiran kita yang sebenarnya belum terjangkau. Ya, emang kalau kita lihat orang jelatin gitu kan, nah, itu sebenarnya selain memang nikmat, ya kita ngejelatin kuah-kuah itu kan enak sebenarnya. Nah, di situ ada hikmahnya, yaitu tangan kita ketika kita makan mengeluarkan enzim yang kalau kita telan itu akan mempermudah atau memperlancar pencernaan pengolahan makanan yang kita makan. Ya. Arti dari hadis yang tadi kita baca, ya. Rasulullah makan dengan 3 jari dan beliau menjilati tangannya sebelum mencucinya. Berikutnya menjilati jari jemari dan piring. Bukan cuma jari aja di sini ya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bila al-asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Bahwasanya Nabi memerintahkan untuk menjilati jari jemari dengan jari tangan dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak berkahnya makanan kalian. Jadi dalam rangka mendapatkan barakah. Kembali lagi, ketika ini adalah contoh dan perintah dari Rasulullah, adalah kalau kita lakukan akan menjadi sunnah ya. Minimal dapat pahala. Kemudian jika makanan terjatuh, bersihkan kemudian makan. Kalau di iklan itu belum 5 menit. Jadi kalau makanan jatuh, jangan ambil pak gitu ya. Atau kalau misalkan ini ya dibuang bagian yang menurut kita kira-kira jatuh tadi, kotor, makan lagi. Kok pelit amat ya? Karena kan memang sayang kalau makanan cuma karena jatuh ya, bagian bawahnya aja yang kotor langsung kita buang gitu ya. Cuma di kita mah hampir nggak ada, bahkan kalau jatuh diinjak sekalian supaya nggak dimakan lagi. Ini udah nyalahin beberapa pasal gitu kan. Orang sama Rasulullah disuruh ambil lagi, ini malah diinjak. Ya udah pasti nggak kemakan kan begitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'amal la'iqa asabi'ahu salas qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha wa la yada'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Bahwa Rasulullah jika selesai makan beliau menjilati ketiga jari tangannya. Anas berkata, Rasulullah bersabda, jika suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu bersihkan kotorannya dan makanlah, serta jangan membiarkannya dimakan setan. Nah, berarti di sini antisipasinya kalau tidak kita ambil maka makanan itu dimakan oleh setan. Berarti kita termasuk memberi makan setan. Maka setannya nanti jadi gemuk, jadi sehat. Karena siapa? Karena kita yang memberi makan. Berarti kita telah membantu setan di dalam mendapatkan makanan sehat gratis. Kan gratis tuh setan dari kita ya. Merupakan adab makan yang diberikan Rasulullah adalah menjilati sisa-sisa makanan pada jari-jari dan membersihkan sisa makanan yang ada pada nampan atau piring. Juga termasuk petunjuk Nabi dalam makan ialah makan dengan menggunakan 3 jari. Tapi kalau nggak bisa ya repot ya. Ya udahlah. Gitu. Tapi kita niatkan aja. Gitu. Bahkan kalau zaman sekarang kan makan juga pada pakai sendok, ya, sendok garpu. Sendok garpu itu budaya Barat sebenarnya, ya. Walaupun tidak haram kita makan pakai sendok garpu, tapi tidak sunnah. Kenapa ya? Karena sunnahnya Rasulullah makan langsung pakai. Ya. Hikmah dari beberapa hadis di atas, dianjurkan makan dengan 3 jari, dianjurkan menjilati jari-jari setelah selesai makan, dianjurkan membersihkan sisa makanan pada nampan, dianjurkan mengambil kembali makanan yang jatuh dan memakannya lagi setelah dibersihkan. Oke, sambil menunggu menu siap ya, ini 1 bab lagi ya. Sambil berdiri nggak ada Pak Ji? Ya? Ada sambil berdiri makan minum. Nggak ada ya? Ada. Tapi berikutnya ya. Ini ada dilarang meniup minuman dan menapas di dalamnya, haram minum dari bejana emas, hukum minum sambil berdiri. Ya. Berikutnya ya, biar urutan. Baik, ada minum menutup bejana. Selain makan, agama Islam juga mengatur umatnya tentang minum. Adapun adab dalam minum diantaranya, pertama menutup bejana. Bejana apa? Ya wadah untuk kalau minuman itu dianjurkan ditutup. Kalau nggak ditutup kenapa? Ya banyak kekhawatirannya. Mungkin nanti ada cicak lewat situ masuk dalamnya. Mungkin juga nanti ada kotoran atau ada apa. Ya. Bahkan dalam yang pernah saya baca itu setan juga minum gitu, kalau wadahnya tidak ditutup. Kata yang ngeyel, ya setan ditutup juga, kalau dia mau minum mah bisa aja dibuka kan itu tuh. Dibuka aja, padahal setan nggak bisa buka. Lah ini mah perintah dari Rasul, ini pada ngeyel aja kan begitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza kana junhul layl." Kan biasanya kita kalau mau tidur itu ya minuman, makanan sisa itu suka ada itu ditutup ya. Makanya kalau perlu beli itu tempatnya, ada tuh di Shopee saya lihat ya. Bagus itu ya. Au amsaitum fa kufu sibyanakum fa inna syayatina natashiru hina idzin fa iza zahaba sa'atun minal lail
wa hulluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baba mughlaqan wa auku qirabakum wadhkuru ismallahi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Jika hari mulai malam atau malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu setan sedang berkeliaran. Kalau orang tua dulu emang kalau udah maghrib tuh anak kecil nggak boleh keluar main, ya. Rupanya apa? Ya di sini setan berkeliaran, kecuali keluar pergi ngaji, nggak apa-apa. Jika malam sudah mulai larut, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup yang dibacakan nama Allah. Tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah, dan tutup pula wadah-wadah air minum kalian sambil menyebut nama Allah, walaupun hanya dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Jadi wadahnya kita tutup walaupun hanya dengan kain atau apa gitu, sambil membaca basmalah. Dan kalau sudah mau tidur, lampu dimatikan, ya. Tetap kita kiaskan, walaupun dulu hikmahnya, karena zaman dulu lampu itu kan lampu minyak, lampu yang masih lampu cemplik gitu ya, ada apinya. Kenapa suruh matiin? Karena kalau malam suka ada tikus, suka ada binatang. Nah, ketika dia cari-cari makanan, khawatir nabrak itu lampu. Kalau lampunya lampu minyak, maka kebakaran gitu. Itu ininya apa, antisipasinya. Tetapi kembali lagi saya katakan, walaupun zaman sekarang lampunya udah bukan lampu api ya, bukan lampu ceplik, tapi lampu ini. Tapi perintah di sininya adalah matikan lampu kalau sudah malam atau kita mau tidur, ya. Kita pasang kalau mau tidur lampu yang kecil sekali. Nah, ini ada hikmahnya buat penelitiannya. Ternyata ada saraf-saraf di dalam tubuh kita yang hanya bekerja kalau dalam suasana yang tidak terang, gitu. Jadi bingung nih orang non-muslim, agama Islam sampai mau tidur diatur lampu suruh mati. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu ada, ya, metabolisme yang hanya bekerja ketika kita sedang tidur. Makanya sampai jamnya pun diatur. Kalau bisa tidur sebelum jam 10, karena di situ ada masa di mana dari jam 10 sampai jam 1 disitulah terjadi apa tuh namanya ya, apa ya pokoknya ada terjadi yang membuat metabolisme atau saraf-saraf dalam tubuh kita itu maksimal bekerja, yang kaitannya dengan kesehatan gitu. Luar biasa ya kalau dalam agama Islam itu. Rasulullah juga mengajarkan untuk bernafas 3 kali ketika minum. Ini enggak ngambil nafas ya, jangan langsung gitu kan, tapi 3 kali ya, ambil nafas. Ya, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu bisyarabi salasa. Ya. Rasulullah SAW biasa bernafas 3 kali ketika minum. Nafas ya, bukannya nium minuman. Kalau nium minuman malah dilarang katanya. Mengapa beliau menganjurkan demikian? Imam Muslim menambahkan, innahu arwa wa abra'u wa amra. Itu lebih melegakan, lebih bersih dan lebih bermanfaat. Kemudian memberikan giliran ke sebelah kanan dahulu. Diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik yang artinya bahwa Rasulullah pernah
Rasulullah SAW pernah diberi susu yang dicampur dengan air, sementara di sebelah kanan beliau terdapat seorang Arab Baduy dan di sebelah kiri beliau adalah Abu Bakar. Maka beliau meminum susu tersebut dan memberikan sisanya kepada seorang Arab Baduy sambil bersabda, yang kanan dan kemudian yang kanan. Kanan. Makanya kalau ada kiai atau apa, duduk sebelah kanannya, supaya nanti dapat jatah dari kiai, berkah gitu kan. Harus sebelah kanan dikasih duluan. Dalam kisah lain diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW pernah disuguhi minuman, lalu beliau meminumnya, sementara di samping kanan beliau ada seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kiri beliau ada orang tua. Maka beliau berkata kepada anak kecil itu, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka, para orang tua? Anak kecil itu berkata, demi Allah tidak, wahai Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan seorang pun dengan jatah yang aku dapat darimu. Maka beliau pun meletakkan minuman itu di tangan anak kecil itu. Jadi ya Rasulullah bahkan nanya dulu gitu kan. Artinya di sini substansi daripada penjelasan hadis ini adalah kanan itu lebih utama. Padahal kan kalau kita lihat secara adab, anak kecil harusnya menghormati orang tua gitu kan, sebelah kiri orang tua. Sehingga Rasulullah pun nanya dulu nih ke si anaknya, minuman ini boleh nggak saya kasih orang tua sebelah kiri saya? Anak itu nggak mau. Kenapa? Karena memang beliau mengharapkan berkah dari minuman bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa itu. Makanya zaman sekarang itu juga ada, kalau ada ulama besar gitu ya, orang yang sangat alim, itu bekas minumnya pada berebut ya. Kenapa? Ya karena contoh dari Rasulullah gitu kan. Tapi pastikan si kiainya tidak punya penyakit TBC gitu. Kalau punya penyakit TBC kan nular gitu kan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia dan adab-adab yang baik, termasuk dalam masalah minum yang mempunyai adab-adab yang banyak sekali manfaatnya dari segi kesehatan. Di antaranya minum dengan 3 kali nafas, untuk mencontoh Nabi SAW, dan kepedulian sosial dengan memberikan kepada orang yang berada di sebelah kanan, meskipun itu anak kecil, kecuali jika ia memberikan izin untuk diberikan kepada yang lain terlebih dahulu. Adapun hikmahnya, yang pertama, dianjurkan menutup wadah minuman dengan menyebut nama Allah, karena yang demikian dapat menjaganya dari syaitan. Termasuk sunnah adalah orang yang minum memberikan minumannya kepada orang yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, meskipun orang yang berada di sebelah kirinya lebih tua atau lebih mulia kedudukannya, kecuali jika diizinkan oleh orang yang di sebelah kanan. Baik, ya. Itulah beberapa pembahasan tentang adab makan dan minum. Nah, karena hadis-hadis ini berisi tentang amaliyah, ya, adab-adab, maka sebisa mungkin ini kita terapkan, ya, kita aplikasikan, ya. Jadi bukan hanya sekedar diketahui, ya, setelah didengar, diketahui, paham, nah, tapi ini adalah hadis yang sifatnya aplikatif, ya, dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua, karena ini adalah semuanya petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya. Mari kita tutup dengan membacakan doa Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil ya Rabbal alamin, kama yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa taqabbal nasibana Allahumma lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbil alamin sallallahu wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rizqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa
maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna